الله وحده لا شريك له الأحد القهار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب السبع والكوثر اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الأبرار اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وبعده ونعوذ بك شر هذا اليوم وبعده بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين أما بعد حضرات المحترمين para alim ulama, para guru-guru kita, para masyayikh, terkhusus kepada Pak Imam, Pak Bilal yang kita hormati, pengurus, ketua, beserta wakil, bendahara yang kita hormati, ketua yayasan yang kita muliakan, para tokoh masyarakat, perangkat warga, RT RW, dan yang kami banggakan Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang senantiasa setia mengikuti kegiatan-kegiatan di masjid yang kita cintai, serta para pemirsa yang menonton live streaming kegiatan kajian. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah, barakallahu lakum. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita, kajian kitab Mukashafatul Qulub. Insyaallah di kali ini kita memasuki bab yang ke-47 terkait dengan fadlu zikrillah, tentang keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannifu rahimahullah taala allazi nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain insyaallah. قال الله تعالى فاذكروني أذكركم قال ثابت البناني رحمه الله تعالى إني أعلم متى يذكرني ربي عز وجل ففزعوا عنه وقالوا كيف تعلم ذلك فقال إذا ذكرت ذكرني وقال تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وقال عز وجل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا وقال الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وقال تعالى أيضا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم قال ابن عباس رضي الله عنهما أي بالليل والنهار والبر والبحر والسفر والحضر والغني والفقر والمرض والصحة والسر والعلانية. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam berbagai surah dan banyak ayat terkait dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama, kata Imam Ghazali dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Allah berfirman, fazkuruni azkurkum. Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Ats-Tsabit Al-Bunani, seorang tabi'in, perawi hadis, rahimallahu ta'ala, berkata, sesungguhnya aku tahu kapan Tuhanku mengingatku. Kapan Tuhanku yang maha mulia azza wa jalla mengingatku. Maka orang pun menjadi kaget. Mereka pun bertanya, bagaimana engkau tahu tentang itu? Maka beliau menjawab, apabila aku mengingatnya, maka dia pun mengingatku. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kemudian juga dalam surah Al-Baqarah ayat 200, wa iza qadaitum manasikakum, apabila kalian telah melaksanakan manasik kalian, ibadah haji kalian, maka ingatlah kepada Allah seperti kalian mengingat bapak-bapak kalian, atau lebih lagi mengingatnya dibandingkan dari bapak-bapak kalian. Ibnu Abbas pernah mengatakan mengingat Allah ketika menafsirkan surah An-Nisa ayat 103, yaitu apabila kalian telah selesai melaksanakan sholat, maka ingatlah kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, yaitu siang malam, baik di darat maupun di laut. Syukran jazakallah. Di darat maupun di laut, di perjalanan maupun dalam keadaan bermukim, dalam waktu lapang, sempit, kaya, miskin, sakit, sehat, sendirian maupun terang-terangan. Itu yang dimaksud dengan fa iza qadaitumus salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Apabila kalian telah melaksanakan salat, ingatlah kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah mewajibkan suatu yang fardu, maka yang fardu itu pun berbatas. Kalau puasa, maka waktunya terbatas, itu di bulan puasa, bulan Ramadan. Haji terbatas. Kemudian salat 5 waktu pun dibatas waktunya. Dan sesuatu yang Allah batasi, maka Allah memberikan uzur kalau kita tidak mampu melakukannya. Kalau tak punya harta, belum ada istita'ah untuk pergi haji, ya berarti Allah maklumi yang tadi yang fardu nggak wajib. Begitu juga kalau kita dalam keadaan bermukim, ya, ataupun mungkin safar. Kalau biasanya mukim kita sholat fardunya harus komplit, tapi ternyata keadaan kita ada uzur bahwa kita harus sholatnya duduk, ya duduk. Yang tadinya berdiri jadi duduk, gitu. Begitu seterusnya. Yang tadinya kita sholatnya komplit, sempurna, tapi ketika dalam perjalanan diringankan, ada qasar, ada jamak. Yang tadinya bisa 4 bisa menjadi 2. Itu namanya keringanan-keringanan yang disebabkan ada uzur. Namun tidak dimaklumi dalam terkait dengan zikir. Jadi zikir itu tidak terbatas, la yantahi ila syai', yang tidak berujung kepada apapun, ya. Kapan saja, di mana saja, jumlah berapapun, ya. Dalam keadaan apapun, tidak
Ada istilahnya uzur di situ ya. Tidak menerima uzur. Ya. Oh saya sakit tak mau berzikir, nggak ada cerita. Ya. Lagi sehat nggak usah berzikir, nggak ada cerita, kan itu kan. Jadi kapan saja dalam keadaan apapun zikir itu bagi seorang beriman wajib sebenarnya. Dan wajibnya tidak berbatas ya. Waktunya, kapannya tidak berbatas. Mungkin yang perlu diketahui saja adalah berzikir tempat-tempat yang mulia itu aja. Di toilet tentu tidak berzikir kita, atau di tempat yang kotor tidak. Namun terlepas dari itu semua nggak ada istilah batas. Kenapa demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Karena kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, "Iza kunta alimta anna syaitan la yaghfulu anka fala taghful amma nasiyatuka biyadih." Kalau engkau tahu bahwa syaitan itu tidak pernah lalai darimu, maka kamu jangan pula lalai dari yang zat yang memegang nyawamu, ruhmu, yang menggenggam ubun-ubunmu. Oleh karena itu ya, kehidupan kita ini kan tidak akan terlepas dari gangguan-gangguan setan ya. Gangguan iblis yang membuat kita jatuh, membuat kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan iblis itu agar kita jauh dari Allah. Tujuan iblis itu agar kita tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan caranya yang melalaikan kita. Maka oleh kata itu, kata Imam Hasan Al-Bisri rahimahullah ta'ala, in tuti'ahu fala yanfa'uk wa in tu'sihu fala yadurruk fakun ma'allah, gitu ya. Setan atau iblis itu kau taati dia, itu tidak juga ada manfaat bagimu ya. Kau durhakai dia juga tidak membahayakanmu. Maka jadilah bersama Allah senantiasa. Nah, jadi bersama Allah itu dengan cara apa? Ya zikir. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini begitu banyak ya di dalam Al-Qur'an itu terkait dengan perintah Allah agar kita mengingatnya. Nah, sebagai contoh ya. Tadi kita sudah bacakan ayat ya, surah Al-Baqarah ayat 105 ya. Itu kan perintah, fazkuruni azkurkum. Ingatlah kepadaku maka aku ingat kepada kalian. Jadi kata orang Melayu, kalau Tuan hendak ke Pulau Penyengat, mampir dulu di warung Pak Nasir gitu. Kalau Tuan selalu ingin diingat, maka selalulah berzikir. Itu kata orang Melayu. Artinya apa? Kalau kita ingin diingat, selalulah berzikir gitu. Kita ingin diingat istri, ya ingatlah istri kan gitu kan. Nah itu. Jadi yang ingat-ingat itu pasti orang akan ingat kepada kita. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tak mengingat Allah, maka Allah tak ingat kita. Itu pasti itu. Makanya ada satu cerita itu dalam kitab An-Nawadir yang ditulis oleh Imam Al-Qulyubi. Jadi ada seseorang yang tak pernah mengingat Allah gitu ya. Tapi dia dikasih oleh Allah nikmat gitu. Maka malaikat Jibril pun heran, ya Allah, itu orang enggak pernah ingat engkau ya Allah. Tapi kenapa itu dia selalu dapat nikmat? Ya biarkan saja, nanti suatu saat ingat saya juga. Maka kata Allah kepada malaikat Jibril, munculkan di tubuhnya itu bau busuk gitu. Dan membuat nanti dia tidak menjadi nyaman. Maka yang terjadi ya itu tadi, muncul bau busuk, baru dia ya Allah katanya. Nah, ini. Jadi waktu susah jadinya ingat Allah gitu. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seperti itu keadaan kita tentunya. Itu mengingat Allah di waktu susah itu. Tapi tetap mengingat Allah kan? Nah itu. Nah, kembali dari itu semua, jadi mengingat Allah itu pasti Allah ingat kepada kita.
Oleh karena itu seorang tabi'in bernama Thabit Al-Bunani rahimahullah ta'ala, seorang perawi hadis juga, dan beliau ini hobinya setiap malam Jumat itu ke kuburan, sampai-sampai tertidur di kuburan. Ini satu kebiasaan dari tabi'in, Bapak. Kita jangankan pada malam hari, siang hari saja kita takut, ya kan? Nah, ini beliau setiap malam Jumat ke kuburan. Yasinan tahlil di situ, ya Bapak. Nah, ini Thabit Al-Bunani itu ya, pernah ya, dengan sahabat-sahabatnya atau dengan murid-muridnya gitu. Aku tahu kapan Allah mengingatku, itu aku tahu gitu. Maka orang heran, anggap orang itu adalah secara secara lahiriah, ya. Oh, hebat kan begitu kan? Maka beliau simpel saja ketika ditanya, itu kapan engkau tahu kalau Allah itu mengingatmu? Ya ketika aku mengingatnya gitu. Jika aku mengingat Allah, iza zakartuhu zakarani. Apabila aku mengingat Allah, maka Allah akan mengingatku. Karena itu janji Allah, ya. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat kita kepada Allah itu tidak berbatas. Makanya dalam surah Al-Ahzab ayat 41 Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Nah, itu. Wahai orang yang imannya sudah mantap, ya. Wahai orang yang beriman, imannya sudah kokoh, ya. Uzkurullaha dzikran katsiran. Ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebanyak-banyak ini berbatas atau terbatas? Tidak. Kalaupun ada jumlah-jumlah tertentu, itu maksurat namanya. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah karena Rasulullah membiasakan itu. Seperti 33 kali baca subhanallah, itu kan, itu maksurat. Atau ada yang hadis yang mengatakan, ya, man qala, setiap yang membaca setiap pagi, ya, subhanallah bihamdihi mi'ah marrah gitu, ya, subhanallah bihamdihi 100 kali, huttat khati'atuhu, ya, akan dihapusi segala dosa-dosanya, walau kana zabadal bahr, meskipun dosanya sampai sebanyak buih di lautan gitu, ya. Nah, itu adalah maksurat. Tapi apakah sebatas itu? Tidak. Makanya ada hadis Rasulullah mengatakan itu, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya, 100 kali setiap pagi atau sore, maka nilainya sama seperti orang memerdekakan 10 budak. Budak kan mahal itu, dan diangkat segala dosanya atau dihapus segala dosanya sebanyak 100, dan kemudian diberikan kemuliaan 100 kali. Kalaupun nanti diganggu setan, waktu itu dia tidak akan diganggu, itu. Tapi ada yang menandinginya, tidak satu pun yang mampu menandingi bacaannya yang 100 ini, kecuali yang lebih dari 100. Nah, itu. Artinya Bapak Ibu, Allah tidak berbatas. Kalaupun ada batas itu adalah kebiasaan Rasulullah, ya, untuk kita ketahui bahwa ada dibolehkan seperti ini. Tapi apakah kita membaca itu terbatasi gitu? Tidak, terserah. Makanya zikran katsiran, mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Sebanyak kita mengingat kekasih kita, boleh lebih banyak lagi dari itu. Kazikrikum aba'akum au asyad zikra. Makanya ini Allah bandingkan, mana kita yang lebih banyak mengingat Allah atau mengingat orang yang kita cintai. Yang seharusnya kita harus lebih banyak mengingat Allah. Di waktu lapang, di waktu susah, senang, bahagia, sehat, sakit, Allah, Allah, Allah. Itu kan teringkasnya Bapak Ibu, ya. Apalagi Bapak Ibu menggunakan zikir-zikir tertentu yang Bapak Ibu sudah pelajari. Alhamdulillah kita di masjid ini ada zikir, ya. Nanti sebelum subuh, ketika habis salat subuh kita baca subhanallah bihamdi, astaghfirullah, itu bagus. Itu jangan sampai kita tak mengikuti itu bagi yang sudah datang di sini duluan. Makanya Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Zikir kita itu kan ya sifatnya bisa fardi, bisa sendiri, bisa jama'i ya, bisa berjamaah itu. Dan zikir berjamaah itu termasuk keren itu. Kita bersama-sama itu keren. Kenapa? Ya kita bergaul, kita bermuamalah, kita berada di tempat orang-orang yang berzikir semua itu kan keren. Jadi kalau ganteng itu nggak ganteng sendirian, kalau keren itu nggak keren sendirian, karena semua ada orang keren-keren di situ semua. Kalau sendiri-sendiri berzikir itu kan kita aja yang keren sendiri gitu kan. Nah makanya ikuti saja zikir berjamaah itu, tidak masalah. Apalagi ada hadis sahih yang mengatakan Bapak Ibu ya, Inna lillahi malaikatan, ya, bahwa sesungguhnya Allah itu memiliki malaikat yang kerjanya mencari ahli-ahli zikir gitu kan. Nah ahli zikir yang cari itu yang berjamaah itu banyak itu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya oleh Allah kepada malaikat tersebut, dan Allah tahu tentang keadaan hambanya tentunya, apa yang mereka lakukan? Yazkurunak, mereka mengingatmu ya Allah gitu. Bagaimana engkau melihatnya? Kami melihatnya begitu luar biasa mengingat engkau ya Allah gitu. Apakah mereka melihatku gitu kan? Mereka tidak melihat engkau ya Allah. Bagaimana kalau mereka melihatku? Wah, kalau mereka bisa melihat engkau ya Allah, semakin banyak zikirnya ya Allah, semakin dahsyat zikirnya. Wa mimma yas'alun, ya, tentang apa yang mereka minta dalam doa mereka. Yas'aluna jannak, ya, mereka minta surgamu ya Allah. Apakah mereka melihat surga saya? Tidak ya Allah. Kalau seandainya mereka melihat surga saya bagaimana? Wah, tentu yusabbihunaka wa yahmidunaka wa yumajjidunaka gitu kan. Mereka tentu akan terus bertasbih ya, terus akan memuji engkau ya Allah gitu. Dan akan mengagungkanmu itu. Itu kata malaikat ketika melaporkan keadaan orang-orang yang ahli zikir jamaah itu. Wa mimma yata'awazun, ya, tentang apa mereka berlindung, dari apa mereka berlindung? Yata'awazuna minan nar, mereka berlindung dari api neraka-Mu ya Allah. Hal ra'au, apakah mereka melihat neraka itu? Tidak ya Allah, lam yarauha. Tapi bagaimana kalau mereka melihat neraka itu? Apa jawab malaikat? Seandainya kalau mereka bisa melihat neraka itu ya Allah, maka yazdaddu, ya, mereka semakin bertambah takutnya kepada engkau ya Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ushidukum inni qad ghafartu lahum, ya, aku beri saksikan kepada kalian semua wahai malaikatku, aku ampuni dosa mereka. Tapi ada satu orang di situ ya Allah, dia datang ikut majelis itu, majelis zikir itu, dia bukan untuk berzikir, hanya untuk makan kue saja ya Allah. Bukan yang di sini, tak apa-apa ini. Hanya duduk-duduk saja situ ya Allah, ya kan. Nengok-nengok ada mak yang cantik-cantik atau tidak, atau ada yang duda-duda keren atau tidak gitu kan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, humul julasa, itu ahli zikir semua itu, la yasqa jalisuhum bainahum. Orang yang duduk dekat mereka pun tak celaka itu katanya. Itu luar biasanya kalau ahli zikir itu. Jadi kalau ada majelis-majelis zikir itu, jadi jangan kita minder, ya, duduk saja walaupun kita menengok ustadz saja ya lah. Atau menengok orang zikir kita aja duduk di situ, tidak ada celaka itu. Makanya kata Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullah taala, itu ketika orang berzikir itu Bapak Ibu ya, baik itu sendiri maupun berjemaah, itu kan setan merayu dunia itu. Apa kata iblis kepada dunia? Wahai dunia, apa yang akan kau lakukan dengan orang ini? Apa kata dunia? Da'hum, biarkan dulu mereka. Kalau selesai baru saya pukul nanti kepalanya gitu. Artinya kalau sudah selesai dia berzikir baru aku rayu dia nanti. Jadi ketika berzikir itu dunia tak mau merayu kita itu. Nah, itulah hebatnya zikir itu jemaah. Apalagi bersama-sama. Makanya ada orang yang larut berzikir. Uzkurullaha zikran katsira. Jadi ingat Allah sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian Bapak Ibu melakukan Allah, ternyata ya
zikir itu di dalam Al-Quran itu yang paling banyak itu dianjurkan ya, wasabbih bihamdi rabbika ya, bil asyi wal ibkari gitu ya. Dalam surah Ghafir ayat 55, kemudian dalam surah Ali Imran ayat 41, wazkur rabbaka katsiran wasabbih bil asyi wal ibkari. Ingatlah Tuhanmu sebanyak-banyaknya. Itu ketika Allah berfirman kepada Nabi Zakaria yang akan mendapatkan nikmat yang luar biasa, yaitu istrinya hamil ya. Ingatlah Tuhanmu sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya bil asyi wal ibkari, yaitu di waktu sore dan di waktu pagi. Ketika Nabi Zakaria, Bapak Ibu dimuliakan Allah, diberitahu oleh Allah bahwa dia akan mendapatkan seorang putra kelaknya, yaitu Yahya, qala rabbi ja'alli ayatan li, ya Allah, jadikan petunjuknya apa? Qala ayatuka alla tukalliman nas salasa layal illa ramza. Petunjuknya adalah engkau tidak ya berbicara kepada manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat saja. Mungkin juga sama istri beliau ya, kalau nak makan gini saja gitu kan, nah nak makan, nah ini gitu kan, pokoknya nggak ada isyarat. Jadi 3 hari itu khusus untuk zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Nah itu. Jadi dan Allah perintahkan wasabbih bil asyi wal ibkar. Dan ketika kami perhatikan Bapak Ibu, kan banyak ayat dalam Quran itu Allah mengarahkan kita mentasbihkannya. Apa tasbih itu? Subhanallah. Itu banyak di dalam Al-Quran itu pada itu. Termasuk di dalam surah Ahzab ayat yang ke-42-nya, wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kamu kepadanya bukrah, pagi, wa asila, dan malam. Nah ini ternyata Bapak Ibu di sekian zikir itu ya, di sekian zikir itu, maka ada zikir yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, namanya apa? Tasbih. Itu sekian istimewa. Sama seperti istimewanya malaikat Jibril dibandingkan dengan Mikail, Israfil, dan malaikat yang lainnya. Jadi memang ada yang Allah istimewakan Bapak Ibu. Yaitu kita mengucapkan apa? Subhanallah itu, wa bihamdihi, itu istimewa sekali. Nah, itu makanya Bapak Ibu dimuliakan Allah, ketika ya kita berzikir dengan mengatakan Subhanallah bihamdihi itu ya, itu Allah bangga sekali, senang sekali itu. Ya, karena Subhanallah itu kita mengakui Allah itu tidak ada kurang sedikit pun gitu kan. Makanya luar biasa bagi kita yang membiasakan mendawamkan mengucapkan Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi, atau yang senada dengan kalimat itu apa saja, Subhanallahil azim, Subhanallah bihamdi, Subuhun kudus, ini silakan. Pokoknya ada kata tasbihnya itu. Kenapa demikian? Karena kata Allah dalam surah Al-Isra ayat 44, tusabbihu lahu ya, bertasbih kepadanya 7 lapisan langit dan bumi dan isi di dalamnya ya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la ta'lamu tasbihahum, kan begitu. Semuanya bertasbih kepada Allah, tidak satu pun tidak bertasbih kepada Allah. Pohon bertasbih, hewan bertasbih, semua bertasbih, kecuali kamu tak tahu bagaimana bunyi tasbihnya, kan begitu saja. Nah yang kita bertasbihnya apa? Subhanallah. Makanya Bapak Ibu dimuliakan Allah, sangat dianjurkan ini kita perbanyak tasbih ini. Itu satu di sekian zikir ya. Ya, zikir itu kan banyak. Ada subhanallah, ada alhamdulillah, ada Allahu akbar, ada la ilaha illallah ya, atau zikir-zikir yang lainnya. Tapi ternyata tasbih itu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saking istimewanya tasbih itu, maka ketika seseorang ya berzikir dengan selain tasbih, maka cukup dengan 4 kalimat ini dan sudah luar biasa di sisi Allah. Makanya ketika Rasulullah melihat istri beliau tercinta Ummu Salamah itu berzikir, dan Rasulullah memperhatikan zikirnya itu, dan selepas beliau sholat subuh,
melihat keadaan istrinya masih berzikir, maka beliau mengatakan kepada Ummu Salamah, ya, jika aku barusan mengucapkan 4 kalimat 3 kali, tapi itu mampu menyaingi zikirmu selama 1 hari semalam. Maka apa 4 kalimat itu? Subhanallah bihamdihi, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arsihi, wa midada kalimatihi. Itu. Maha suci engkau dan terpuji engkau ya Allah, sebanyak jumlah bilangan makhlukmu, sebesar ridhamu, seberat arasmu, sebanyak tinta untuk menulis kalimat-kalimatmu ya Allah. Itu ternyata mampu menyaingi zikir selain subhanallah itu. Nah, itu sehari semalam Bapak Ibu. Makanya kalimat tasbih ini sangat luar biasa. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang kita tidak menafikan juga tahlil ya, tahlil seperti mana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengutip apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, afdalu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, sebaik-baik yang aku baca, ya, aku ucapkan dan termasuk nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd. Itu pun tetap tidak kita tinggalkan ya. Namun Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa tadi tasbih itu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena ketika orang bertasbih, maka otomatis dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka otomatis kenangannya itu sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun tidak ya Bapak Ibu, kalau ada zikir-zikir yang lain ya tidak ada masalah ya. Tapi intinya adalah jangan sampai lisan kita kering untuk tidak berzikir. La yazalu lisanak atau lisanuka radban bizikrillah. Itu amal yang terbaik kata Rasulullah. Ketika ditanya apa amal yang terbaik itu ya Rasulullah, maka untuk keadaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah lisan engkau senantiasa basah untuk mengingat Allah. Kering basahi lagi, kering basahi lagi. Nah, di penghujung ini kami ingin sampaikan kepada kita semua bahwasanya ya, ketika kita banyak mengingat Allah, tapi jangan juga lupa menghadiri majelis ta'lim ya. Karena kan ada 2 majelis itu ya, ada majelis zikir, ada majelis ta'lim ya. Majelis ta'lim itu apa? Ya terkait dengan mengenal Allah, cara mengenal Allah, tahu tentang haram halal gitu kan, majelis ta'lim. Jadi makanya Rasulullah pun berpesan kepada kita semua ya. Ketika Rasulullah melihat ada 2 halaqah di dalam masjid itu, satu halaqah tentang mengingat Allah dan itu sibuk dengan ya zikir-zikir, dan satu ada halaqah yang mengkaji tentang ayat-ayat Allah, mengkaji tentang hukum halal haram gitu ya. Maka Rasulullah langsung menghampiri kepada yang mengkaji tentang hukum halal haram itu. Nah, di situ juga memberikan isyarat kepada kita bahwasanya terkadang kita memang sibuk berzikir, tapi yang haram yang halal kita makan juga, yang haram kita embat juga kan gitu kan. Nah, ini juga karena ketidaktahuan kita atau kita cuek juga, itu salah. Jadi otomatis ini juga jangan sampai kita lalaikan ya. Ada yang sibuk dengan zikir tapi tidak mempelajari agama atau syariat ini. Tidak mengetahui hukum halal haram gitu kan. Tidak mengetahui cara ibadah yang benar gitu. Nah, ini juga jangan diabaikan ya. Walaupun Bapak Ibu ya, begitu banyak firman-firman Allah, perintah Allah terkait dengan kita berzikir kepadanya, namun ya, secara ya, fikihnya kita juga jangan lupa ada ilmu yang harus kita update ya. Ada ilmu yang harus kita pelajari. Mudah-mudahan itu semakin menguatkan kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu dimuliakan Allah, jadi jangan pernah berhenti kita untuk berzikir, dan jangan pernah pula abai kita untuk mengupdate ilmu kita melalui kajian. Mudah-mudahan ini mengantarkan kita kepada yang lebih baik lagi. Habis waktu Pak? Belum?
4 menit lagi. Kita kan SOP-nya begitu kan. Pas masuk suruk. Ada pertanyaan? 4 menit. Ada? Silakan. Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, yang tadi di kaji pagi ini itu dalam Al-Baqarah 152. Iya. Itu kan katakan, ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepadamu. Iya. Kemudian setiap saat kita dianjurkan untuk selalu berzikir. Nah, pertanyaan saya gini Pak Ustadz, zikir itu kan macam-macam. Iya. Setiap zikir apakah ada pembukanya? Iya. Nah, kadang-kadang kan misalnya macam-macam zikir ada pembukanya. Kemudian kalau misalnya tiba-tiba kita ingat zikir yang ini kita baca, kemudian ingat yang lain dibaca. Itu kira-kira gimana Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Zikir apakah ada pembukanya atau tidak? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu di antara ibadah yang Allah memberikan kemudahan kepada kita adalah berzikir ya. Jadi berzikir itu sebenarnya adalah kemudahan. Tidak diberikan kesulitan atau beban kepada kita. Ya, baik-baiknya tentu beruduk kalau bisa gitu ya. Tapi apakah harus mesti beruduk untuk berzikir? Tidak. Atau mungkin ketika adakah pembuka khusus untuk berzikir, ya baca ini dulu baru berzikir. Kalaupun ada amalan-amalan khusus ya yang dilakukan oleh salafus soleh, itu mungkin karena kebiasaan mereka. Tapi kita pun tidak diberatkan juga untuk seperti itu. Nah, yang perlu kita pahami adalah seperti ini Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Hasan Al-Bisri. Az-zikir zikrani gitu kan. Zikir itu ada dua. Pertama, zikir engkau antara dirimu dengan Tuhanmu. Ini biasa kita lakukan ya. Yang kedua, ada zikir yang paling luar biasa, yaitu adalah zikir di saat Allah mengharamkan kita ingat kepada Allah. Itu zikir yang luar biasa itu. Umpamanya kita nak mencuri, tak jadi mencuri kenapa? Ingat kepada Allah. Kita nak melakukan perbuatan maksiat nggak jadi karena ingat kepada Allah. Bukan karena ingat lagi anak bini, tidak. Ingatnya kepada Allah. Kalau ingat anak bini mencuri jadinya. Nah, ini gitu kan. Anak tak makan di rumah, bini tak ini, mencuri kan. Begitu Pak Ibu. Ingatnya karena Allah. Itu zikir yang luar biasa. Jadi keadaan zikir itu karena inti zikir itu apa tadi? Ingat kepada Allah. Jadi apapun yang keadaan kita, apakah tadi bilang Pak Haji tadi, ketika saat ini kita ingat itu, ya itu gak apa-apa, tidak ada masalah itu kan. Nah, kalaupun nanti ada mukaddimah seperti kita berada di haul-haul tertentu, itu ya ada mukaddimahnya ya, ada pembuka-pembukanya ya, silakan. Tapi intinya secara bahasa tadi, fazkuruni azkurkum, ingatlah kepadaku aku ingat, yaitu enggak dibatasi apa keadaannya bagaimanapun. Jadi itulah kemudahan Allah berikan. Bahkan di waktu tidak berwuduk bersuci pun kita boleh berzikir. Kayak ibu-ibu dalam keadaan haid boleh nggak berzikir? Boleh, asal bukan ayat yang dibaca. Bahkan kalau untuk hafalan saja boleh kan? Nah, itu. Jadi itu artinya Bapak Ibu, kita memang diberikan kemudahan kalau berzikir itu. Dan Allah tetap akan ingat kepada orang yang berzikir walaupun keadaannya tadi tidak sesempurna orang yang sehat gitu. Nah, inilah satu kemudahan. Makanya ya jangan sampai ya lisan kita itu tidak basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja Pak Haji bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu kita hari ini, dan kami yang menyampaikan semoga kita sehat selalu ya, berkah umur, berkah rezeki, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan, dan kegiatan kita dimudahkan juga. Orang-orang yang wafat di antara kita, terutama ibu bapak kita, saudara kita, Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah mudahkan mereka dalam kubur, Allah berikan nikmat kubur kepada mereka semua, dan menjadi generasi kita menjadi generasi yang salihin salihat. Ala hazinnya salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Demikian bisa kami sampaikan. Mohon maaf dalam penyampaian kami. Wa akhiru da'wana wa kalamitina subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Pak. Alaihi wasallam sallallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian besok. Pengajian besok lagi. Bye bye. Oh. Kuku.